wabarakatuh. I'm Diani Fitania Nuri from English Literature Study with NIM 4032343 akan membacakan teks analisa dari video yang sudah dikirim oleh Mr. Balen MA. Jadi video ini tuh analisis ini menggunakan reader response, new historicism, dan existentialisme. Teks ini tuh sebagai performatif pedagogi film, maksudnya bukan sekedar dialog film, melainkan sebuah manifesto filosofis yang dikemas dalam bahasa lisan, puitis, dan performatif. Tokohnya tuh lebih banyak tuh John Keating, jadi guru sastra nonkonformis, menggunakan kelas sebagai panggung untuk mendekonstruksikan sistem pendidikan tradisional dalam ranah literary criticism. Teks ini menarik karena ia secara reflektif membicarakan proses interpretasi tentang teks, bagaimana membaca teks. Ini adalah metacriticism, kritik sastra yang membicarakan kritik sastra itu sendiri. Pembacaan dengan menggunakan reader response, reader response criticism menolak gagasan bahwa makna tinggal secara stabil di dalam teks. Sebaliknya, makna muncul dari pengalaman pembaca saat berinteraksi dengan teks. Analisisnya tuh Keating tuh kan secara eksplisit mengajarkan prinsip when you read, don't just consider what the author thinks, consider what you think. Pernyataan itu deklarasi perang terhadap pendekatan authorial intent yang dominan dalam kritik sastra klasik seperti yang dipraktikkan oleh Wimsatt dan Beardsley. Keating membalikkan hierarki, pembaca tidak lagi menjadi wadah yang pasif yang menerima pesan penulis, melainkan menjadi subjek yang aktif yang menghasilkan makna. Lebih lanjut perintahnya tuh you must try to find your own voice, menekankan bahwa membaca adalah tindakan identitas, bukan sekedar kognisi. Ketika seseorang siswa membaca puisi Gather Rosebud, ia tidak ditanya apa maksud penyair, tetapi apa yang kamu pikirkan. Ini adalah radikal yang karena menempatkan pengalaman subjektif pembaca di atas otoritas teks. Kritik terhadap pendekatan ini, kelemahannya tuh respons ini murni adalah risiko solipsisme. Jika semua interpretasi sama validnya, maka tindakan tidak ada standar untuk menilai kualitas pembaca. Keating tampaknya menyadari ini ketika ia tetap memberikan tugas mengarang puisi dan menilai keberanian, bukan sekadar kebebasan mutlak. Yang kedua tuh pembacaan dengan new historicism, berargumen bahwa teks sastra tidak dapat dipisahkan dari jaringan kekuasaan, ideologi, dan institusi. Teks ini adalah negotiation antara kekuatan dan dominan dan subversif. Tindakan Keating berdiri di atas meja itu tindakan kecil namun syarat makna secara historis. Dalam arsitektur ruang kelas tradisional, punggung guru berada di atas, kursi siswa di bawah, sebuah diagram kekuasaan. Dengan berdiri di meja, bukan podium, Keating melakukan beberapa hal. Yang pertama, meruntuhkan jarak hierarki. Ia tidak lagi di atas dalam artian otoritatif, tetapi di atas untuk menunjukkan perspektif alternatif. Yang kedua, menawarkan epistemologi baru. Kebenaran tidak datang dari atas ke bawah, melainkan dari pergantian posisi dan sudut pandang. Keating membaca gejala zamannya, obat break out, don't just walk off the edge
like lemmings. Lemmings di sini adalah metafora untuk fenomena kepatuhan buta yang menurut historisisme baru adalah produk kekuatan hegemoni. Dengan menyebutkan siswa sebagai calon lemmings, kini mengidentifikasi bahwa bahaya terbesar bukanlah pemberontak, melainkan internalisasi kepatuhan sehingga kematian fisik maupun spiritual dijalani secara diam-diam. Ketiga, pembacaan dengan eksistensialisme. Ini menekankan bahwa eksistensi mendahului esensi. Manusia tidak dilahirkan dengan makna bawaan, tetapi harus menciptakan sendiri melalui pilihan dan tindakan dengan kesadaran penuh akan kematian, akan resiko. Analisisnya tuh moralitas sampai titik. Keating itu tidak meromantisasi kematian. Ia menyatakan secara buta, "We are food for worms, leads each and every one of us in this room is one day going to stop breathing, turn cold and die." Dalam bahasa hijab ini adalah being toward. Hanya dengan menghadapi kematian secara autentik, seseorang bisa merasakan hidup secara autentik. Kebanyakan orang hidup dalam kehidupan yang mereka yang impersonal, mengikuti aturan, takut berbeda, menunda-nunda. Keating menolak itu. Carpe diem sebagai praksis eksistensial. Frasa carpe diem ini sering disalahartikan sebagai hedonisme yang dangkal, nikmati hari tanpa memikirkan masa depan. Tetapi dalam teks Keating, carpe diem itu memiliki bobot yang eksistensial, yang serius. Gather your rosebud while ye may. Bukan ajakan bersenang-senang, tetapi peringatan bahwa waktu adalah sumber daya yang terbatas. Puisi. Keating itu membacanya sebagai filsafat tindakan. Karena hidup singkat, kamu bertanggung jawab untuk mengisinya dengan makna pilihanmu sendiri, tanggung jawab dan kecemasan. Keating kan tanggung jawab dan Keating cara mengidentifikasi ketakutan pada Mr. Anderson. This assignment scares the hell out of you. Mole. Panggilan mole itu tikus tanah adalah metafora brilian, makhluk buta yang hidup di bawah tanah, aman tetapi tidak melihat cahaya. Kecemasan Neil bukanlah kelemahan dalam eksistensial. Kecemasannya ada kondisi yang diperlukan untuk kebebasan. Orang yang tidak cemas adalah orang yang telah mati secara spiritual. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam analisa video yang sudah dikirim. Jika ada kurang dan salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.